warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tasya Hapipah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CPU atau Central Processing Unit. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU ini singkatan dari Central Processing Unit. Pengertian CPU adalah komponen keras atau perangkat keras hardware pemrosesan data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arsitektur CPU. CPU atau sering sekali disederhanakan secara bahasa menjadi prosesor. Prosesor ini merupakan komponen digital dari komputer yang menerjemahkan instruksi dari program komputer dan bertugas memproses data. CPU memperlengkapi komponen digital sehingga mereka dapat diprogram. CPU ini bersamaan dengan media penyimpanan utama dan fasilitas input atau output merupakan komponen penting di semua masa perkembangan komputer. Sebuah CPU yang dibangun sebagai satu komponen terintegrasi dikenal dengan mikroprosesor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen CPU. Ada beberapa komponen CPU, yaitu yang pertama casing, yang kedua motherboard, yang ketiga prosesor, yang keempat RAM, yang kelima VGA, yang keenam sound card, yang ketujuh hard disk, yang kedelapan power supply, yang kesembilan optic disk drive. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang casing. Casing ini berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optic disk drive, hard disk, dan lain sebagainya untuk melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada pada komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Komponen CPU selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor adalah sebuah alat berbentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir dan logika dari penjalanan sebuah perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Komponen CPU yang keempat yaitu RAM. RAM ini adalah singkatan dari Random Access Memory. Berfungsi menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita lebih mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya komponen CPU yang kelima yaitu VGA. VGA ini adalah singkatan dari Video Graphic Adapter atau kartu grafis. Ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Komponen CPU selanjutnya yaitu sound card. Sound card ini adalah perangkat yang dipasang berjalan pada sistem komputer yang berfungsi sebagai prosesor audio untuk PC kita. Komponen CPU selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk ini adalah tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik,
Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data yang dapat kita simpan. Komponen CPU selanjutnya yaitu power supply. Power supply ini merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Komponen CPU yang terakhir yaitu optical disk drive. Optical disk drive ini lebih banyak dikenal dengan sebutan CD atau DVD-ROM. Merupakan piranti yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD. Yang termasuk ke dalam optical disk drive ini, yang pertama yaitu CD-ROM drive, yang kedua yaitu CD-RY drive, yang ketiga DVD-ROM drive, yang keempat DVD-RY drive. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan CPU. Kecepatan CPU ini mempunyai total kecepatan clock atau kecepatan CPU suatu perangkat yang menunjukkan berapa banyak siklus pemrosesan per detik yang dapat dieksekusi oleh CPU. Dengan mempertimbangkan semua unit pemrosesannya atau sering disebut dengan core atau inti. Kecepatan CPU ini juga dikenal sebagai kecepatan prosesor. Total kecepatan clock diukur dalam gigahertz. Dengan setiap gigahertz setara dengan tidak kurang dari 1000 juta siklus per detik. Awalnya, kecepatan CPU ini dicantumkan dalam hertz dan kilohertz, tetapi teknologi telah melampaui satuan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi CPU. Fungsi CPU pada komputer adalah untuk melakukan beberapa bentuk pemrosesan data CPU untuk mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil instruksi, mengkodekan, dan mengeksekusi, serta mengambil instruksi yang ada pada program. Prosesor ini adalah sirkuit elektronik terintegrasi yang menggunakan perhitungan yang menjalankan komputer. Prosesor ini dapat melakukan aritmatika, logika, input dan output, dan mengambil instruksi dasar lainnya yang diteruskan dari sistem operasi atau OS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja CPU. Pada saat data atau instruksi dimasukkan ke proses device, maka instruksi tersebut akan diletakkan pada RAM. Jika berbentuk instruksi, maka akan ditampung oleh control unit di program storage. Namun, jika berbentuk data, maka akan ditampung pada working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di dalam program counter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi core pada CPU. Core atau inti adalah bagian dari CPU yang menerima instruksi dan melakukan perhitungan atau tindakan berdasarkan instruksi tersebut. Serangkaian instruksi dapat memungkinkan program perangkat lunak melakukan fungsi tertentu. Overclocking prosesor atau CPU komputer memungkinkannya melampaui batasan kecepatan pabrik dan menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Jenis perangkat keras lainnya seperti GPU dan RAM juga dapat di-overclock untuk meningkatkan kinerja yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan overclocking pada CPU. Overclocking ini dalam istilah simpelnya adalah cara untuk memungkinkan perangkat keras atau hardware komputer untuk berjalan pada kecepatan lebih cepat dari yang disetting oleh pabriknya. Saat di overclock, CPU komputer atau unit pemrosesan pusat dapat melakukan lebih banyak tugas sekaligus.
membuat media lebih cepat atau menampilkan video game pada kecepatan bingkai yang lebih tinggi. Namun, pabrik ini disertai dengan kerugian dari konsumsi daya yang lebih besar dan penumpukan panas, dan mungkin tidak disarankan oleh produsen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang overheating pada CPU. Overheating ini adalah pendingin komputer yang diperlukan untuk menghilangkan limbah panas yang dihasilkan oleh komponen komputer. Overheating ini berguna untuk menjaga agar komponen tetap berada dalam batas suhu operasi yang diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis soket prosesor. Ada banyak jenis soket prosesor yang menyesuaikan jenis prosesornya. Pada komputer saat ini, tentunya yang masih populer adalah prosesor Intel dan AMD. Prosesor Intel Pentium mungkin sudah melewati masanya, namun untuk pemakaiannya masih ada dan tetap digunakan sampai sekarang. Yang terakhir yaitu thermal design power pada CPU. Daya CPU rata-rata atau ACV adalah konsumsi daya unit pemrosesan pusat, terutama prosesor server, di bawah penggunaan harian rata-rata seperti ditentukan oleh Advanced Micro Devices atau AMD untuk digunakan dalam rangkaian prosesornya berdasarkan mikroarsitektur K10 atau Opteron 8300 dan prosesor seri 2300. Daya desain thermal atau TDV Intel yang digunakan untuk prosesor Pentium dan Core 2 mengukur konsumsi energi di bawah beban kerja yang tinggi secara numerik agar lebih tinggi daripada peringkat ACP atau rata-rata dari prosesor yang sama.